ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita masih di minggu pertama bulan Juni dan kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana mendengar dengan benar suara Tuhan di tengah pergumulan-pergumulan hidup, agar kita boleh tetap menjalani kehidupan dengan aman, dengan damai, sekalipun dunia tidak pernah memberikan kita kedamaian. Tapi kita bisa menikmati bersama dengan suara Tuhan. Firman Tuhan dari surat Wahyu pasal 2 ayat 9 sampai 15 akan kita jadikan dasar kehidupan kita hari ini dan hari esok. Mari kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, memang kami banyak mendengar berita-berita tentang kisruhnya dunia ini. Berita tentang peperangan, kejahatan, perkosaan, pembunuhan, pencurian, perampokan, dan masih banyak masalah politik yang membuat kami bingung menjalani kehidupan. Tetapi biarlah kami tetap mendengarkan suara Tuhan yang menuntun langkah kami di tengah gemuruhnya suara dunia. Sebab suara-Mu adalah suara kebenaran yang senantiasa menghibur, menguatkan kami. Kami boleh berjalan dalam damai sejahtera Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan kembali dan merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina.
demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita lihat di dalam firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan mengajarkan supaya kita ini bisa mendengar dengan baik. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar dengan baik, maka dia akan menikmati kehidupan di dalam damai sejahtera Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama mampu mendengarkan suara Tuhan. Ya. Mendengarkan dengan benar, dengan berhikmat, bukan dengan komentar dari diri kita lebih dulu, bukan dengan keluh kesah, ketidakpercayaan, bukan dengan kekecewaan dan kemarahan. Karena apa? Karena seringkali firman Tuhan itu tidak kita terima dengan pendengaran hati, pendengaran iman, pendengaran hikmat, pendengaran pikiran yang tertuju kepada Kristus. Ketika seseorang membaca firman, baik itu di gedung kebaktian ataupun di beberapa tempat, entah itu persekutuan doa, entah itu kedukaan, sudah banyak orang berkomentar dulu. Firmannya itu lagi. Firmannya itu lagi. Atau aku sudah tahu firman itu, karena itu aku mau ngobrol. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan jalan kebenaran dalam kehidupannya. Karena dia selalu mementingkan dirinya, komentarnya, yang menganggap semua sudah serba baik. Ada seorang ibu keluar dari sebuah toko pakaian bersama dengan anak laki-lakinya. Anak itu kelihatan kurus sekali, tapi gembira mereka. Berjalan keluar menuju mobil. Di tengah jalan dicegat oleh seorang anak laki yang sebaya dengan anaknya. Pakaiannya lusuh, badannya kotor, ya. Lalu dia berkata, minta sedekah. Sedikit aja, supaya saya bisa beli roti, dia katakan begitu. Lalu ibu itu mengatakan, enggak ada, gitu ya. Tapi anaknya memandang anak yang di depan itu dengan pandangan penuh cinta kasih. Dan kemudian dia berkata, Mama, bajuku itu kan sebetulnya sudah banyak. Biarkan aku memberi dia satu ya, sambil sedikit uang yang aku punya. Ibunya kaget. Lalu anak itu berkata, jangan larang aku Mama, biarkan aku melakukannya. Ibunya akhirnya berkata, ya sudah, baju mana yang mau kamu berikan? Yang baru atau yang kamu pakai? Dengan senyum dia berkata, yang baru Mama, yang baru dibeli ini belum aku pakai, supaya anak itu bisa merasakan pakai baju baru. Lalu diberikanlah baju itu dengan sedikit uang. Sudah selesai. Tapi anak itu kemudian memanggil kembali, hai teman, kamu tinggal di mana? Kenapa kamu lusuh seperti itu? Anak itu menjawab, saya tinggal di salah satu rumah yatim piatu di dekat sini. Saya kalau pulang sekolah itu kerja untuk mencari tambahan. Sebab sekarang donatur di tempat saya tidak lagi bisa memberi dengan kecukupan. Seringkali kami kelaparan. Nah, uangmu ini akan kami belikan makanan supaya adik-adik yang usianya masih muda bisa merasa kenyang. Aku bisa tahan lapar, tapi yang kecil tidak bisa. Wah, ibu dan anak itu melongo. Tapi kemudian dengan cepat anak itu lari pulang. Entah dia beli roti dulu atau bagaimana. Nah, peristiwa itu sangat membekas di hati ibu karena tidak lama setelah peristiwa itu anaknya meninggal. Karena memang anak itu punya penyakit yang sudah cukup parah. Ya. Jadi ketika ibunya mengajak ke toko itu untuk menyenangkan saja. Nah kemudian setelah beberapa waktu kemudian setelah anaknya dikubur, ibu itu membawa sebuah koper cari rumah yatim piatu. Ketemulah di situ dengan ibu yang menjadi ibu di rumah yatim piatu itu ya. Lalu ditanya apakah benar ada anak ini di sini dan sebagainya. Ibu rumah yatim piatu itu hanya diam dan berkata, Anda mencari untuk apa? Saya ingin memberikan baju-baju anak saya karena anak saya meninggal beberapa bulan yang lalu dan saya baru sempat sekarang kemari untuk memberikan baju-baju ini mungkin untuk dia dan juga untuk anak-anak di sini. Ibu itu kemudian berterima kasih dan berkata begini, Anda tahu bahwa anak yang Anda cari minggu lalu juga meninggalkan kehidupan ini. Ibu itu kaget. Bagaimana bisa? Dia sedang cari uang untuk tambahan asrama,
tapi dia ditabrak dan akhirnya dia pulang. Tetapi sebelum dia pulang, dia katakan, inilah apa yang bisa aku baktikan. Aku hidup sebagai anak Tuhan, oleh karena itu ketika aku bisa memberi sedikit kepada asrama ini, yang sudah memberikan aku kehidupan, aku penuh kebahagiaan. Nah, ini adalah sikap dari anak-anak yang mampu mendengar firman Tuhan. Berbagi hidup, menyatakan cinta kasih, menyatakan kebenaran. Sementara ibunya itu tidak bisa, ibu anak yang kena sakit berat. Akhirnya ibu itu pulang dengan hati sedih, tetapi dia juga bersyukur. Dia berkata, Tuhan, 2 anak ini dipakai oleh Tuhan untuk menegur aku. Aku yang tidak pernah mendengar firman dengan baik. Aku yang kecewa, aku yang marah. Tetapi kemudian aku tahu bahwa anak-anak ini menjadi teladan dalam hidupku. Aku sekarang mau mendengar firman Tuhan bukan dalam kemarahan, kekecewaan, atau kesedihan. Tapi sebagaimana firman itu berbicara, aku akan mendengarnya. Sebab ketika aku mendengar dengan hikmat Tuhan, firman itu sungguh menguatkan dan menghibur aku. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, peristiwa ini sangat menarik dan mengenaskan tapi juga menghibur. Karena seorang ibu disadarkan oleh anak-anak yang mampu mendengar suara Tuhan, firman Tuhan, akhirnya ibu itu kembali hidup sebagai orang Kristen yang baik, yang benar, yang tidak menganggap remeh kebenaran firman Tuhan. Marilah kita juga belajar mendengar firman dengan hikmat, karena itulah kekuatan hidup kita. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh mendengar firman yang mengajar kami untuk mendengar dengan hikmat Tuhan. Bukan dalam kekecewaan, bukan dalam komentar diri kami yang merasa tahu dan merasa benar. Tetapi biarlah firman-Mu menuntun langkah hidup kami, supaya kami boleh melanjutkan kehidupan di dalam damai sejahtera. Kiranya Kau selalu berfirman dan menghibur kami. Inilah doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, pada